Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Afisurian Negara, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Ingin menjelaskan sebuah buku yang akan saya sampaikan di sini dengan judul The Quran with a Note Interpretation in Moderate English karya Ali Unal. Buku ini membahas tentang beberapa pendapat tentang Al-Quran. Terkhusus yang akan saya bahas kali ini adalah keterkaitan antara awal surat, terkhusus ayat di awal surat dengan akhir suratnya itu. Jadi untuk kelengkapannya lebih lanjut, mari kita akan masuk ke bukunya. Di sini terdapat pembukaannya. Forward, all praise is for God, the Lord of the worlds, may His Majesty be exalted. And peace and blessings be upon to the Prophet Muhammad, his host, companions, and the righteous servants among the inhabitants of the heaven and earth. The movement of returning the Quran, which began in the Muslim world around a century ago, is continuing with its ups and downs, and right and wrong aspect. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan bagi para penyampainya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pendapatnya dan beberapa penulisan terhadap ilmunya di beberapa buku. Kali ini, buku The Quran and a Note Interpretation in Moderate English karya Ali Unal merupakan buku bahasa Inggris, buku bahasa Inggris yang membahas Al-Quran, tapi tidak hanya sisi terjemahannya saja. Kan zaman sekarang banyak buku yang membahas tentang Al-Quran, tapi dia dari sisi terjemahannya saja. Tapi kalau di buku ini, kita tidak hanya mengkaji atau mengetahui dari sisi terjemahannya saja, tapi juga dari sisi pemahaman dan penafsiran. Jadi all out gitu. All out secara penyampaian ilmunya. Kita tuh all out. Nah, oleh karena itu, dalam penulisan tugas ini terkhususnya, penulis terlebih dahulu membaca dan memahami isi buku tersebut. Jadi di sini saya akan membaca dulu bukunya ini terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan tentang huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang saya bacakan nanti, ya kan? Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali gagasan-gagasan utama menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setelah saya membaca buku dengan bahasa Inggris ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Langsung. Penjelasan ini bukan merupakan terjemahan langsung, melainkan hasil pemahaman. Ini merupakan hasil pemahaman saya sendiri ya. Untuk mungkin kalau ada kesalahan, mungkin antum-antum yang lebih tahu bisa menimpalinya dengan ilmu yang lebih berpengetahuan luas. Nah, oke. Masuk pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara awal surat dengan akhirnya, yaitu pada halaman 41 sampai 49. The Quran is God's miraculous, matchless message that has been sent to all humanities via His last messenger. With the Quran, God has shown humanity one last time a shortcut to His good pleasure. He has communicated to us all about His essence, attributes, and names. Jadi, Al-Quran itu sudah tidak hal yang dilakukan lagi, karena itu langsung karunia dari Tuhan gitu loh, dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sisi pesan yang ada dalam Al-Quran tersebut, itu sudah termasuk pesan juga kepada kita, bahkan seluruh makhluk hidup terkhusus manusia itu sendiri. Dengan Al-Quran kita bisa tahu bahwasannya Tuhan itu yang maha penguasa, maha punya segalanya lah. Emang itu benar. Makanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita beberapa potongan-potongan yang mungkin itu bisa menjadi rujukan atau menjadi hak untuk kita meniru tulisan tersebut. Nah,
Di sini dijelaskan his will to be known and recognized in the correct way. Dia memberikan jalan yang benar kepada umat-umatnya. Jadi kita itu udah dikasih jalan yang benar, tapi kenapa kita masih yang namanya memilih jalan yang salah? Padahal udah ada yang jelas di situ. Allah sudah menyampaikan segala pesannya melalui Al-Quran tersebut. Tapi kenapa kita masih ke jalan yang salah? Tapi itu kembali ke diri kita masing-masing, karena al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, kita lanjut. Almighty God has put emphasis on the duties and responsibilities of believers. Jadi, sesungguhnya Allah itu sudah percaya, sudah menaruh kepercayaan keseluruhannya kepada umatnya, bahwasanya umatnya itu bakal mengerti apa sesuai arahnya. Tapi perlu kita ketahui sekarang banyak yang melenceng dari ajaran-ajaran agama, terkhusus ya lalai dalam hal-hal yang telah ditetapkan seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah melenceng ya, karena beberapa orang sekarang itu sudah melupakan apa itu kewajiban puasa, bahkan mereka lalai terhadap sholatnya. Terkhusus saya sendiri itu juga masih berusaha memperbaiki diri. Apa salahnya kita untuk memperbaiki diri? Allah itu maha penyayang, dia tuh jadi menerima semua taubat kita gitu loh. Tapi apabila kita juga yang udah dikasih waktu taubat nih nggak mau taubat, kayaknya sama aja sih kalau kayak gitu. Jadi kita harus percaya sama Allah. Allah itu selalu di samping kanan kiri kita, bahkan di setiap tempat, mau dimanapun itu Allah selalu ada. Ya. Quran, He has presented the Quran as a sign for perfection and completion, and as an orbit to rotate around for His good pleasure. Jadi, dia telah mempersembahkan kepada kita sebuah Quran yang itu di dalamnya isinya tuh udah perfect, udah mantep lah, udah bagus, udah segala-galanya lah untuk menjadi orbit. Untuk menjadi orbit tuh maksudnya untuk menjadi pandangan kita terhadap semua yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita udah dikasih sesuatu hal yang udah benar gitu. Nah, the Quran is the most radiant and enduring of the hundreds of miracles bestowed upon the master of correction, creation. Upon him be the best of blessing and peace. In addition to its wondrous discourse, articulation, and style of expression. Tapi dengan Al-Quran ini kita juga bisa mengekspresikan bagaimana kita ini berjalan. Kayak misalnya ya kita berekspresi, berpandangan bahwasannya sholat Jumat, kalau ada yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat sekali itu nggak ikut, ada yang bilang kafir dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang berpendapat itu adalah apabila bertahap gitu. Jadi kita nggak sholat Jumat tuh, Jumat ini nggak sholat Jumat, besoknya nggak sholat Jumat lagi, besoknya nggak sholat Jumat lagi. Nah itu baru kafir, karena setiap orang punya uzur masing-masing, punya alasan tersendiri yang syar'i untuk meninggalkan sholat Jumat tersebut. Jadi ini bukan kita untuk meninggalkan sholat Jumat dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini tentang kita bagaimana kita itu tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Jadi ya seperti itulah. Legal rulings, principles of good morality and education. Its analysis of the whole creation, including especially humanity, with its many allusions and indication of the essential of almost all the science. Dan di dalam Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang syariat-syariat saja, tapi dalam Al-Quran itu juga menjelaskan logika-logika dalam sains. Jadi sains itu tidak berpaku pada logika saja, tapi di situ ada patokan atau batasan-batasan. Jadi semua itu telah dijelaskan dalam Al-Quran gitu loh. The Quran is the ultimate source of reference for everyone and for all times. Al-Quran itu telah dikhususkan untuk semua orang dan untuk kapanpun itu. Jadi sewaktu kita selang ada, kita baca Quran bisa. Ini baca Quran bisa. Jadi Quran tuh kayak ya udah melekat gitu loh di diri manusia masing-masing gitu.
khususnya bagi orang-orang yang bertakwa di sini. Nah, it is an untitled fountain with infinite resource. It is a vast ocean which can never be dimmed by even the most complicated and filthy of era. Bahkan seperti kitab-kitab yang lainnya pun di era ini mungkin sudah melenceng, tapi Al-Quran ini spesial. Dari zaman diturunkannya sampai zaman sekarang, Al-Quran itu masih tetap ada, dan itu pun tidak ada melenceng sedikit pun. Masih tetap jelas bacaannya, arti-artinya tetap jelas. Itu tetap, semuanya itu berkesinambungan satu sama lain. Nah, jadi tentang semua itu semua, kita bisa mengetahui ya, bahwasanya setiap orang tuh punya penjelasannya masing-masing terhadap Al-Quran ini, terkhusus diri saya. Nah, terus hubungannya antara ayat dalam Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Berdasarkan pemahaman saya di sini dalam membaca buku, Ali Unal itu menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang memiliki keteraturan internal yang sangat kuat dan sistematis. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang dia tuh memiliki keteraturan. Jadi setiap ayat yang disusun dari awal sampai akhir, dia tuh memiliki keteraturan. Dan keteraturan itu hanya dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Dan itu sangat kuat dan sistematis. Tersusun bagian per bagian dari ayat ke ayat itu memiliki makna dan kata-kata yang sendiri atau pesan yang tersusun rapi di situ. Nah, keteraturan ini tidak selalu tampak secara langsung ketika Al-Quran dibaca secara sepintas, tetapi akan terlihat jelas apabila ayat-ayatnya dibaca secara mendalam dan menyeluruh. Nah, jadi gini, kenapa Al-Quran itu bisa memiliki pesan atau istilahnya ayat-ayatnya itu sudah tersusun secara sistematis. Tapi kenapa waktu kita membaca Al-Quran di saat mungkin habis maghrib atau kapanpun itu, jadi itu kayak ya udah sih baca aja, tapi kita nggak tahu makna dalamnya, kayak makna tersirat gitu enggak. Tapi itu semua bakalan ada atau bakalan jelas ketika kita tuh membacanya dengan seksama tentang misalnya kita membaca tentang surat Anas. Nah, surat Anas kalau kita baca aja itu kayak ya udah biasa aja surat Anas gitu. Tapi apabila kita membacanya dengan arti dan lain sebagainya, dengan mendalam, itu kita biasanya tahu bahwasanya surat Anas itu untuk pesan dari Al-Qur'an untuk manusia. Nah, itu. Nah, terus Ali Onal ini juga menolak pandangan yang menganggap Al-Qur'an itu sebagai kumpulan ayat yang terpisah tanpa hubungan yang jelas. Nah, di sini sang penulis buku yaitu Ali Onal itu juga memprotes atau tidak setuju dengan potongan-potongan ayat yang terpisah. Karena apa? Yaitu setiap potongan ayat Al-Quran yang ada, yang telah disusun dalam Al-Quran itu telah ada maksud dan ketentuan tertentu. Nah, makanya tadi dijelaskan Al-Quran itu merupakan kitab suci yang memiliki keteraturan internal yang sangat kuat dan sistematis. Makanya Ali Onal ini tidak setuju bahwasannya Al-Quran itu bukan hanya sepotong ayat saja, tapi setiap ayat, setiap sambungan ayat dari surat ke surat itu memiliki kesinambungan arti di dalamnya apabila kita memahaminya dengan cara mendalam gitu. Nah, sebaliknya ia menegaskan bahwa setiap ayat itu memiliki hubungan makna dengan ayat lainnya, baik dalam satu surat maupun dengan keseluruhan isi surat. Jadi tidak hanya ayat ini dengan ayat ini, tapi mungkin saja dengan ayat ini dengan surat ini dengan surat ini, semuanya satu ayat pun bahkan bisa berkesinambungan dari awal surat sampai akhir surat itu. Jadi Ali Onal tersebut tidak gimana ya, dia tuh tidak setuju bahwasanya Al-Quran itu hanya potongan-potongan surat saja, tapi dia menegaskan bahwasanya itu tadi setiap ayat Al-Quran itu memiliki hubungan dan makna dengan ayat-ayat lainnya, baik dalam satu surat atau satu ayat dengan keseluruhan isi surat, isi Al-Quran tersebut. Jadi gitu. Nah, with all my respect for its grandeur, I have to confess to my inability in position to elaborate on the depth of meaning and sense of expression and style of the Quran. A considerable
number of studies have been dedicated to the Quran, and many more studies will be carried out on this topic. There is no doubt that all these studies have presented valuable content for any seeking person to grasp the gist of what the Quran stands for and the belief in this message. And they mirror the order of Islam in its true essence. However, it would not be right for anyone to claim that they have come up with a perfect interpretation of the endless content of this expansive atlas of humankind, the universe, and the truth of divinity. The Quran can be interpreted only to the extent that a heavenly and divine word can be interpreted by human perceptions. Thus, although it does not seem to be possible to spell out this hook atlas within the measure of an article, we cannot stay indifferent to or neglect studying the Quran with the excuse that our interpretation are deficient or the power studying of the Quran is inadequate. Everyone has the right to study the Quran. More than that, it is a duty upon those equipped with necessary and correct knowledge. Nah, we should work harder to be there. We should work harder to better understand the Quran. Nah, di sini kita tuh juga diperlukan yang namanya kerja keras lebih untuk memahami Al-Quran ini. While the learned should weigh all their perceptions and sensations toward understanding it and conveying its message, allowing a wider audience to learn more from it. In that the Quran is the greatest gift from the mercy of God. Nah, di sini penulisnya itu memahami, si Ali Unal ini memahami bahwa hubungan antara ayat ini bersifat tematik, bersifat konseptual dan spiritual. Jadi tak sekedar ada hubungan satu sama lain. Seperti yang dijelaskan tadi, setiap ayat, setiap ini itu memiliki konsepnya masing-masing. Setiap surat dengan surat yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai konsepnya masing-masing, entah itu bersifat tematik, konseptual, dan spiritual. Artinya, keterkaitan ayat itu tidak selalu ditunjukkan melalui kesinambungan cerita atau peristiwa sejarah. Jadi, keterkaitan ayatnya itu tidak selalu tentang cerita, tidak selalu tentang sejarah. Bisa jadi setiap ayat tersebut itu ada pesan-pesan yang dihantarkan terkhusus kepada umatnya, umat Nabi Muhammad ini. Nah, melainkan melalui kesatuan pesan dan tujuan wahyu. Jadi, ya seperti tadi, tidak hanya sekedar sebuah peristiwa, cerita, sejarah, dan lain sebagainya, tapi melalui satu kesatuan pesan dan tujuan wahyu yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW di sini. Dalam banyak kasus, satu ayat menjelaskan ayat lainnya. Jadi, ada satu ayat menjelaskan ayat lainnya, memperluas makna ayat sebelumnya, atau memberikan penekanan baru terhadap pesan yang sama. Dengan cara ini, Al-Quran membentuk jaringan-jaringan makna yang saling terhubung dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Nah, jadi gini cara mudahnya. Setiap jaringan tubuh yang ada di diri dalam manusia itu mempunyai syaraf-syaraf dan otot-otot yang telah terhubung satu sama lain dan mereka tidak terpisah. Nah, sama halnya apabila mereka terpisah itu, maka tubuh manusia tidak akan berjalan dengan normal. Nah, sama saja dengan Al-Quran ini. Setiap Al-Quran itu membentuk jaringan makna yang saling terhubung satu sama lain. Jadi, setiap ayat dengan ayat, mungkin surat dalam surat atau surat dengan ayat dalam Al-Quran itu mempunyai jaringannya masing-masing terhubung dan mereka itu selalu terhubung, dan Al-Quran ini tidak bisa dipahami secara terpisah. Misalnya kita hanya memahami surat Al-Baqarah saja, habis surat Al-Baqarah tiba-tiba langsung loncat ke surat terakhir An-Nas. Nah, itu nggak bisa, kita harus memahaminya satu-satu, mungkin dari Al-Baqarah berurutan sampai dengan surat yang terakhir. Itu
seperti tubuh manusia tadi yang saya jelaskan, mempunyai jaringan-jaringan. Apabila jaringan itu tidak ada atau terputus, maka tidak akan yang namanya jalan pemahaman tersebut. Nah, jadi begitu. Nah, Alional juga menjelaskan bahwasanya hubungan antar ayat merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran juga mempunyai kemukjizatan menurut Alional ini, yaitu menjelaskan bahwa hubungan antara ayat merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi, setiap ayat yang telah tertera dalam Al-Quran dengan ayat lain itu adalah sebuah kemukjizatan terkhusus bagi Al-Quran yang dapat kita pahami. Meskipun ayat-ayat yang diturunkan dalam waktu dan situasi yang berbeda, mungkin dari surat ini ke surat ini, itu jaraknya berapa tahun atau berapa bulan, itu walaupun berbeda, tapi itulah kemukjizatannya, bahwasanya setiap pesan atau setiap ayat yang turun atau surat yang turun itu mempunyai pesan dan itu memiliki jaringan dengan ayat-ayat tersebut atau surat-surat yang telah disampaikan sebelum surat ini diturunkan. Nah, jadi gitu. Susunannya tetap membentuk kesatuan makna yang harmonis. Jadi Al-Quran itu memiliki makna yang tetap membentuk kesatuan makna yang harmonis, yang bagus. Maksudnya di sini adalah setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki sastranya masing-masing. Jadi memiliki bahasa ayat itu masing-masing. Jadi susunannya itu tetap membentuk kesatuan. Walaupun mereka berbeda-beda sastra, tapi mereka tetap harmonis dalam satu pesan yang disampaikan gitu loh. Nah, di sini saya memahaminya bahwasannya hal ini menunjukkan adanya pengaturan ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Jadi kayak Al-Quran yang telah disampaikan kepada kita itu kita tidak bisa menghitungnya dengan nalar. Apabila keterkaitan ayat surat dengan akhir surat dengan ayat surat yang lainnya. Nah, itu adalah jadi kayak ini ya, pengaturan atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas kemampuan berpikir manusia. Nah, jadi gitu. Nah, perpikiran manusia ini mempunyai batas tertentu juga. Keteraturan ini tidak mungkin dihasilkan hanya melalui upaya manusia. Nah, di sini tertulis keteraturan ini tidak mungkin dihasilkan hanya melalui upaya manusia. Makanya kita sebagai manusia itu juga harus, walaupun kita sudah bekerja keras memahami Al-Quran ini, tapi itu semua ada campur tangan pesan yang diturunkan melalui Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ayat-ayat tersebut turun selama lebih dari 20 tahun dalam konteks sosial dan historis yang terus berubah. Nah, ayat-ayat yang turun itu selama lebih dari 20 tahun konteksnya itu sosial dan historis yang terus berubah. Misalnya ayat ini misalnya di bulan ini ayat ini membahas tentang ini, tiba-tiba di bulan ini ayat ini turun membahas tentang sejarah ini atau peristiwa ini. Nah, itu terus berubah-ubah, tidak sama. Misalnya sosial ini dengan sosial ini baru peristiwa, enggak. Ayat Al-Quran itu turun selama berangsur-angsur apabila ada sebuah peristiwa atau pesan atau sejarah yang telah dicetak atau telah ada. Jadi ketika ada peristiwa ini, maka ayat Al-Quran itu pasti turun. Setelah itu mungkin ada sejarah, itu langsung turun. Jadi enggak nungguin habis ini sosial tiba-tiba sosial lagi enggak. Jadi setiap peristiwa itu pasti ada penurunan yang turun yang namanya ayat Al-Quran. Nah, kita lanjut ya. We should work harder to better understand the Quran, while the learn should widen all their perspective and sensations toward understanding it and conveying its message, allowing a wider audience to learn more from it. In that, the Al-Quran is the greatest gift from the mercy of God to the human mind to be understood and to be conveyed to others. Jadi, Al-Quran itu adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di sini yang ditunjukkan kepada manusia terkhususnya. Understanding the Al-Quran is both a duty and an act of gratitude, whereas conveying its message to those hurt in need of its light is a prerequisite of respect and fidelity.
The Al-Quran is a miracle of eloquence honored with the merit of being the voice of all ages. It is the most luminous expression of the divine speech, around whose like the angels, however, like moths. If we take into consideration its source and purpose of revelation, its first representatives, and the impact it leaves on hearts, then we must realize that it is not a book to put to one side. When the Quran speaks, angels fall deep into a silent vigilance, spirit beings fall prostrate, and the jinn, enchanted with its voice, set out the desert to meet it. The Al-Quran expression and explanations of God's law of creation or nature, and the strongest and immutable source of religious rules and pillars. Jadi, Al-Quran di sini adalah ekspresi dan penjelasan Tuhan yang sangat natural terhadap kekuatan kita sendiri, terlebihnya dalam ketaatan dan keimanan kita kepada agama kita sendiri ini, yaitu agama Islam. The Quran is the indisputable book that includes the most reliable criteria for studying existence, the whole universe, and humankind. Thus, for all individual, familial, social, or ethical problems, we must seek wisdom and illumination from the Quran. It carries out that its source is the all-encompassing knowledge of the one who knows everything, along with us cause the result. The Quran has captivated everyone to whom its voice has reached, provided they were not prejudiced with its holistic perspective, comprehensive discourse and style, the vastness of its content and meaning, its delicate expressions, its magical expounding in proportion to the different levels of knowledge and understanding, and its capacity to penetrate souls. Neither its friend not all foes have been able to come up with something in a familiar style or an attribution that is equal in grandeur. The former motivate to imitate it, the leader in fury to cook off its voice. Despite their efforts for almost 14 centuries, even when they use the same materials and concentrate on the same issue, their works have never been able to overcome artificiality. They have never been appreciated by master of literary skills, and they never evoked any lasting or effective influence. Nah, menurut pemahaman saya di sini, bahwasannya lebih jauh lagi, Ali Unal itu sebenarnya gimana ya? Ali Unal menjelaskan bahwasanya menggambarkan hubungan antara ayat seperti hubungan antara unsur dalam alam semesta. Nah, jadi menurut pemahaman saya di sini adalah setiap ayat itu memiliki hubungan antara surat atau ayat setelahnya. Seperti halnya dalam alam semesta ini. Pasti kenapa diciptakannya matahari, kenapa diciptakannya bulan, kenapa diciptakannya bumi, itu pasti semuanya ada kesinambungan. Kenapa diciptakan atmosfer, kenapa diciptakan ini, atmosfer untuk melindungi bumi. Nah, setiap itu tuh pasti ada yang namanya kesinambungan satu sama lain.
sebagaimana setiap unsur akan memiliki fungsi tertentu dan saling bergantung sama lain. Nah, jadi kayak misalnya kita nih, manusia. Nah, manusia itu mempunyai hubungan dengan satu sama dengan yang lainnya. Namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, jadi bagaimana itu seperti gini loh. Manusia itu selalu membutuhkan satu sama lain, entah itu untuk bekerja atau untuk membahas lain sebagainya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, sama halnya nih dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana setiap unsur alam memiliki fungsi tertentu dan saling bergantung satu sama lain. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran memiliki peran masing-masing dalam membangun pesan keseluruhan wahyu. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan itu memiliki perannya masing-masing. Setiap ayat, setiap surat itu memiliki perannya masing-masing untuk membangun yang namanya pesan. Pesan dari mana? Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keseluruhan wahyunya yang akan diturunkan kepada umatnya. Apabila satu ayat yang dilepaskan oleh konteks tersebut, maka makna yang dihasilkan akan menjadi tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, makanya setiap Al-Quran itu tidak sekedar hanya memiliki hubungan masing-masing, tetapi juga memiliki keseluruhan hal yang ada di dalamnya itu. Jadi makna yang dihasilkan tuh apabila nih, misalnya surat ini dengan surat ini kan memiliki akhir ayat dan awal ayat. Kalau misalnya awal ayat ini hilang terus langsung lanjut ke ayat yang kedua, maka di situ akan hilang yang namanya pemahaman antara kita dalam memahami surat tersebut. Makanya setiap surat itu memiliki kesinambungan masing-masing. The Quran has such a musical harmony and delicate correlations between the topics it deals with, be they interrelated or apparently unrelated with each other, so that one is able to realize with only the slightest effort of comprehensive thinking that many apparently unrelated topics have points of junction. The mastership of discourse belongs to the Quran, which no literary personality can challenge, and enables those of its audience who are unprejudiced and can judge with some reason to obtain some things from it, introducing them to deeper contemplation beyond their horizons of thought. If once they can judge fairly and let their souls delve into this heavenly waterfall of expressions, all other speech like voice will immediately turn into nothing but ramblings. Above all, the Al-Quran has come from an all-encompassing knowledge. It contains and explains the meaning and content of human and non-human existence, of humankind, nature, and all the worlds. It is both their language and interpreter of their purpose of creation. It speaks to multifarious dimensions of its audience all and that same time. While addressing the mind, it does not neglect to speak to the heart in its own language when it calls out to the consciousness. Jadi, menurut pemahaman saya di sini adalah bahwasanya hubungan ayat awal dan ayat akhir dalam surat itu menurut ahli Unnal memberikan perhatian khusus pada hubungan antara ayat awal dan ayat akhir dalam satu surat. Jadi kita tuh tidak hanya sekedar seperti yang di awal tadi hanya memahami makna-maknanya saja terdalam, tapi kita juga harus memperhatikan nih secara khusus pada hubungan antara ayat awal dengan ayat akhir dalam satu surat. Misalnya dengan surat Anas di awal itu ayatnya tentang apa, di akhir itu ayatnya tentang apa. Nah, kita tuh juga harus memperhatikan tersebut.
Karena ayat awal biasanya itu berfungsi sebagai pembuka yang memperkenalkan tema utama surat tentang apa yang akan dibahas dalam surat tersebut. Nah, tapi dengan ayat terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang menegaskan kembali pesan tersebut atau memberikan kesimpulan moral dan spiritual. Nah, jadi singkatnya kayak gini. Dalam penulisan sebuah buku itu pasti ada awal dan akhir. Awal itu untuk pembukaan dan akhir itu untuk kesimpulan, sama halnya dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga ayat pertama itu ayat pertama itu dia pembuka untuk isi-isi yang akan dijelaskan pada surat tersebut. Nah, yang akhir suratnya ini apa? Untuk menjelaskan secara rinci atas apa yang telah dijelaskan. Kesimpulan lah lebih mudahnya, menyimpulkan apa yang telah dijelaskan dalam surat tersebut. Nah, jadi gitu. Penulis ini berarti si Alunal ini memahami bahwa hubungan ini tuh nggak menunjukkan bahwa setiap surat dalam Al-Quran memiliki struktur yang utuh dan terarah. Jadi nggak semuanya dalam Al-Quran itu memiliki struktur yang utuh, memiliki struktur yang terarah. Akan tetapi ayat awal dan ayat akhir juga saling berkaitan, seperti awal dan akhir sebuah lingkaran yang membentuk kesatuan yang sempurna. Nah, jadi apabila misalnya kita mengambil contoh dari lingkaran, apabila awal lingkaran ini berbentuk lurus atau tiba-tiba berbelok, maka dia tidak akan membentuk satu lingkaran yang sempurna. Tapi apabila lingkaran ini membentuk lingkaran yang penuh dan menyambung dengan sudut yang lainnya, maka di situ akan terbentuk yang namanya satu kesatuan yang utuh dan membentuk lingkaran yang sempurna. Sama halnya dengan Al-Quran. Pasti awal ayat dalam surat itu dengan akhir suratnya itu pasti telah ada pola-pola yang teratur. Makanya mereka membentuk satu surat itu. Nah, jadi itu. Dengan memperhatikan hubungan ini, pembaca dapat memahami arah pembahasan suatu surat secara lebih jelas dan tidak terjebak pada pemahaman ayat secara terpisah-pisah. Nah, jadi kenapa ada gitu? Itu untuk memudahkan pembaca juga agar tidak memahami surat itu secara terpisah-pisah terus pada ayat. Kita telah diberitahu bahwasanya setiap surat, setiap ayat itu memiliki polanya masing-masing sehingga dia membentuk satu kesatuan yang sempurna. Makanya kita tuh nggak boleh terjebak, nggak boleh salah memahami pada pemahaman ayat terkhusus secara terpisah-pisah. Misalnya memahami ayat ini dengan arti ini, memahami ayat ini dengan arti ini, memahami ayat ini dengan arti ini, tapi dalam satu surat. Nah, itu salah. Kita harus memahaminya step by step. Misalnya ayat ini menjelaskan tentang ini, terus ayat ini menjelaskan tentang ini, apakah ada keterkaitan? Ternyata ada. Nah, kita harus memahaminya dengan pola atau konsep tertentu. Nah, kita lanjutkan. All different scriptures, especially before human interpolations, we remix with the original text, post the same holistic approach and all expressing quality. Nevertheless, the superiority and widest comprehension of the Quran are evident in proportion to the profundity of the spirit of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upon him be peace and which excels it with its content and extensiveness. It is by no means an exaggeration to claim its uniqueness in dealing with humanity, the universe, and divinity in the most comprehensive, as well as the most exquisite fashion, while interpreting them in the best forms of synthesis and analysis in its own way. Jadi Al-Quran itu juga menjelaskan bahwasanya seringkali ayat terakhir dalam suatu surat itu mengingatkan kembali pesan utama yang telah disampaikan sejak awal. Jadi contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, ayat akhir dalam Al-Quran atau dalam sebuah surat itu menjelaskan tentang ayat-ayat yang sebelumnya secara rinci,
secara jelas. Jadi seringkali ayat terakhir dalam Al-Quran itu selalu mengingatkan kita pada pesan-pesan utama yang telah disampaikan atau yang disampaikan dari sejak awal ayat itu ada. Nah, baik dalam bentuk, entah itu dalam bentuk peringatan, janji maupun penegasan nilai-nilai keimanan. Nah, pasti yang disampaikan itu hanya sekedar disampaikan, tapi di dalamnya itu juga ada pola atau bentuk peringatan, janji maupun penegasan nilai-nilai keimanan. Nah, di sini memahami juga bahwa pola ini membantu pembaca untuk merenungkan kembali keseluruhan isi surat. Isi surat setelah selesai membacanya. Jadi ini sang pembaca itu juga bahwasanya pola itu menjelaskan itu juga membantu sang pembaca untuk memahami atau merenungkan kembali seluruh isi surat yang telah dibacanya. Jadi setelah kita membaca Al-Quran tersebut pasti ada kesinambungan antara ayat dengan ayat. Nah, itu juga merenungkan kepada kita tentang apa sih pesan yang disampaikan dalam ayat tersebut. Nah, jadi itu. All of the topics that the Quran deals with are the most valuable treasures of the truths pertaining to divinity and the realm of creation. Some of these truths are decisive or explicit in meaning and content, and others are concise, metaphorical, and allegorical, the explanation of which has been entrusted to the one who brought the Quran. Upon him be peace and blessing. And scholars favored with inspiration. The Quran never complicates any of the matters it presents or analyzes. It presents topic concerned with the essential of faith, worship, and morality, and basic principle of individual and social life, clearly and succinctly, while for matters requiring comprehensive thinking, reflection, and careful consideration, it demands deeper examination and scrutiny, and start turning to God, without approving of Allah Subhanahu wa Ta'ala, without approving of burdening oneself with grief, matters that one cannot shoulder, like a wondrous candle which continually shines brighter. It is meant for brand new discovery and deserve diverse wavelengths as heart and minds go deeper in thought, thus offering divine gift of all kinds to our internal and external sense, with its blessing and inspiration augmenting in excess, and like rain becoming and deluge, and with its endless beauty and glittering light, the Quran over banquets, one within other to those who ponder and study it. Nah, pendekatan ini juga itu menjelaskan atau menunjukkan bahwa setiap surat memiliki identitas dan karakteristik tersendiri. Nah, jadi setiap ayat yang disampaikan, setiap surat yang ada itu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki identitas masing-masing. Itu tergantung kepada ayat itu diturunkan saat apa dan ayat itu terjadi saat apa. Misalnya ayat yang membahas tentang peperangan, karakteristik ayat tersebut menjelaskan tentang peperangan yang ada atau menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam peperangan tersebut. Nah, jadi itu pendekatan ini juga menunjukkan bahwa setiap orang itu setiap surat yang ada dalam Al-Quran itu memiliki identitas dan karakteristik masing-masing. Meskipun seluruh surat dalam Al-Quran itu berasal dari sumber yang sama. Nah, ini meskipun Al-Quran berasal dari sumber yang sama,
sumber yang sama tapi memiliki karakteristiknya masing-masing tersendiri. Nah, yaitu wahyu Allah. Wahyu Allah itu masing-masing surat tetap memiliki fokus, tema, dan gaya penyampaian yang khas. Jadi Allah itu menyampaikan wahyunya atau menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam ayat atau suratnya tersebut itu memiliki gaya penyampaiannya yang khas. Hubungan antara ayat awal dan akhir menjadi salah satu cara untuk mengenali karakter tersebut. Nah, jadi untuk paham atas apa yang telah disampaikan di awal dan di akhir itu Allah mempunyai karakteristiknya masing-masing untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan dalam surat atau ayat yang diturunkannya itu. Nah, jadi gitu guys. Nah, kita lanjutin. True understanding of existence and what lies beyond the sense dimension of the cosmos, and also humankind, with its spiritual depth, is possible only through the Quran. Readers discover in its bright realm, strike thinking and real source of reflection, and their be saved from the vicious circle of deception and misjudgments based on probabilities. There is no other source of knowledge that is free from error, uncertainty, or doubt other than this miraculous speech from God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the all-knowing of the unseen. The Quran explains and presents everything explicitly, plainly, and correctly. It enables us to understand that it is we who make errors in everything the issue, giving rise to contradictory judgment and feeling in the gaps in truth of reflections, understanding, and interpreting the Quran correctly is not only a duty upon us, but also a requirement of our fidelity to it. The fulfillment of this duty is fidelity is closely. Nah, jadi setelah semua ayat yang kita sampaikan tadi berkesinambungan, pasti setiap ayat yang turun itu memiliki sebab dan akibat kenapa sih ayatnya turun. Nah, asbabun nuzul dan kaitannya dengan hubungan antar ayat ini adalah selain membahas hubungan antar ayat secara struktural, di sini sang penulis si Ali Unal ini juga menekankan pentingnya memahami asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat. Berdasarkan pemahaman si Ali Unal ini, konteks sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan mengapa sih suatu ayat diturunkan dan bagaimana hubungannya dengan ayat-ayat lain. Nah, jadi di sini kita itu setelah memahami apa arti awal dan akhir surat tersebut, kita nggak boleh langsung menyimpulkan tentang itu. Tapi kita juga harus mengetahui nih, kenapa sih ayat ini diturunkan, kenapa sih surat ini diturunkan. Nah, kita tuh harus mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut berdasarkan pemahaman kita. Konteks sejarah itu memiliki peran. Sejarah itu memiliki konteks yang sangat penting dalam menjelaskan mengapa suatu surat ini diturunkan dan bagaimana hubungannya dengan ayat-ayat lain. Nah, asbabun nuzul membantu pembaca memahami latar belakang sosial, budaya, dan kondisi masyarakat pada saat wahyu diturunkan. Nah, asbabun nuzul ini membantu baca, jadi membantu kita untuk memahami latar belakang sosial, budaya, dan kondisi masyarakat pada saat wahyu itu diturunkan. Misalnya ayat ini diturunkan ketika berperang. Nah, kita tuh juga bisa memahami gitu loh, gimana masyarakat ketika berperang, gimana sosial masyarakat itu ketika berperang, gimana budaya perang itu. Nah, itu membantu kita banget tuh untuk memahami kenapa ayat itu diturunkan. Dengan memahami konteks ini, pembaca itu dapat melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran ini tidak hanya turun dalam ruang kosong. Jadi nggak hanya
turun jadi udah jadi. Bukan gitu, tapi di situ ada sebab-sebabnya. Nggak hanya turun langsung turun gitu, nggak, pasti ada sebabnya. Iya, langsung turun. Nggak, itu salah. Pasti semua itu ada sebab dan akibat-akibat kenapa ayat itu turun. Nah, melainkan hadir untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat pada masa itu. Nah, jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya turun kosong, turun hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi itu bisa jadi menjadi sebuah jawaban untuk umat atau kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Nah, penulis ini juga memahami, si Al-Imam ini juga memahami bahwa banyak ayat yang baru dapat dipahami secara tepat apabila diketahui peristiwa atau pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, misalnya kayak kenapa sih diturunkannya ayat tentang puasa? Kenapa turun? Kenapa diwajibkan ini? Karena gini. Pasti di sebuah sebab itu ada pertanyaan gitu. Karena kayak api itu muncul karena ada yang namanya sebuah kebakaran atau gimana gitu ya, yang padanya dia kayak gitulah. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan antara ayat ini, asbabun nuzul itu berfungsi sebagai penghubung makna. Nah, jadi sebab dan akibat turunnya ayat atau surat itu adalah sebagai penghubung makna dari satu ayat ke ayat yang lain atau dari surat ke surat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang tampak itu membahas topik berbeda, tapi sebenarnya itu seringkali terikat oleh konteks sejarah yang sama. Nah, jadi kita kayak memahami ayat ini itu kok kayaknya beda gitu ya pembahasannya, topiknya kok beda ya. Tapi sebenarnya ayat itu mempunyai keterikatan oleh konteks sejarah yang sama. Dengan memahami sebab turunnya ayat, pembaca dapat memahami, melihat kesinambungan pesan dan tujuan wahyu secara lebih jelas. Nah, on the other hand, the Quran cannot be explained as it deserves in considerations of its position and love things with rudimentary Arabic and the limited scope of diction of speech. It should be rendered in other language as is required. Anything concerning Quranic expositions should be very well researched, and before it is to use is not to bring the divine word down to our level of perception and expression in its immeasurable immensity and depth, excusing such an acts as we have translated it for the benefit for everyone. Jadi dengan menghubungkan pemahaman asbabun nuzul dengan hubungan ayat itu, pembaca itu memahami Al-Quran itu secara lebih seimbang, memiliki benefit itu manfaat gitu. Jadi dengan cara menggabungkan pemahaman antara asbabun nuzul dengan hubungan antara ayat dengan ayat itu, sang pembaca atau yang memahami tentang Al-Quran ini dapat memahami Al-Quran secara lebih seimbang gitu. Jadi nggak diombang-ambing, ini bener ya, ini salah nggak ya, nggak gitu. Tapi secara lebih seimbang, jadi udah tetap lurus di situ. Nah, pendekatan ini juga membantu menghindari penafsiran yang kaku dan literal, sekaligus mencegah penafsiran yang lepas dari konteks. Jadi kita nggak lepas dari yang namanya pesan-pesan yang telah disampaikan dalam ayat tersebut atau surat tersebut. Jadi nggak melenceng itulah istilahnya. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap Al-Quran menuntut keseimbangan antara konteks sejarah, struktur ayat, dan tujuan wahyu. Nah, pemahamannya itu utuh terhadap Al-Quran, nggak menuntut keseimbangan antara konteks sejarah. Jadi ayat Al-Quran itu nggak selalu tentang sejarah, nggak terlalu tentang wahyu, nggak selalu tentang peristiwa atau sosial dan lain sebagainya. Tapi itu konteksnya itu menyeluruh, adalah untuk menjawab pesan-pesan yang ada. Itu loh. While it is a duty and appreciation
of or an act of respect toward the Quran for experts to make the Quran known to everyone via exposition, interpretations, or a commentary. Such an attempt would be paramount to insolence if one did not have a high command of Arabic grammar, that principles of rhetoric or eloquence. Translation is the rendering of a text or statement in one language into another language while preserving the meaning. An accurate translation would be to transfer the exact meaning of every word. Jadi, implikasi pemahaman, jadi pemahaman hubungan antara ayat bagi pembaca modern itu adalah berdasarkan pemahaman penulis. Jadi, bagaimana pemahaman kita terhadap buku ini. Tapi kalau buku ini yang ditulis oleh Ali Unggal itu konsepnya adalah konsep hubungan antara ayat memiliki implikasi yang sangat penting bagi pembaca Al-Quran di era modern ini. Banyak permasalahan kontemporer yang menuntut pemahaman Al-Quran secara komprehensif, bukan parsial, dengan memahami keterkaitan antara ayat, tapi pembaca dapat menghindari sikap mengambil ayat secara terpotong untuk membenarkan pandangan tertentu. Nah, jadi kita di era modern ini kan banyak tuh melihat potongan-potongan Al-Quran yang tidak tahu sebenarnya hubungannya apa dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat selanjutnya itu. Jadi kita hanya memahami, oh misalnya ayat ini yang ada di Rus IG tentang ini. Nah, kita langsung mengambil kesimpulan, oh berarti ayat ini bahas tentang ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus memahaminya secara menyeluruh, entah itu bagaimana ayat itu turun, entah itu apa pesan yang disampaikan, pola-pola yang ada. Nah, kita harus memahaminya. Memahami bahwa pendekatan ini mendorong membaca untuk membaca Al-Quran secara lebih reflektif dan mendalam. Ketika kita sudah memahami kenapa surat itu turun dan ayat ini diturunkan, kita itu bisa membaca Al-Quran itu lebih hikmat, lebih secara lebih reflektif itu secara mendalam. Kita bisa memahami sebenarnya Allah itu pernah menyampaikan larangan itu kepada kita, telah menyuruh kebaikan itu kepada kita. Jadi kita saat membaca Al-Quran tidak hanya membaca saja, tapi memahami apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Nah, ayat-ayat tidak lagi dipahami hanya sebagai teks normatif. Normatif itu kayak kayak kita membaca aja tanpa tahu hal yang pasti atau makna-makna yang telah tersirat di dalamnya, tapi sebagai pesan ilahi yang memiliki tujuan moral, pesan ilahi, pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui Al-Qur'an yang memiliki tujuan moral, spiritual, sosial. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Selain itu, pemahaman Al-Quran ini juga pemahaman tentang teori ini itu membantu pemahaman hubungan antara ayat, juga membantu pembaca dalam melihat keselarasan antara ajaran Al-Quran dan nilai-nilai universal seperti keadilan. Nah, kita kan di dalam Al-Quran nih dijelaskan bahwasanya itu kita harus adil satu sama lain, tapi kita lihat orang-orang zaman sekarang apakah adil. Nah, kita bisa melihatnya dari satu sisi yang lain. Nah, di sini juga nilai universal yang diajarkan dalam Al-Quran itu seperti kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Kasih sayang, nah kasih sayang kita tuh harus menyayangi satu sama lain gitu loh. Sebagai sama umat muslim terkhusus, kita harus menyayangi satu sama lain, menegur dalam hal kesalahan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita di era modern nih pacaran gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwasanya pacaran itu salah ya kan. Tapi masih aja banyak yang ngelakuin hal itu. Nah, kita tuh seharusnya menegur teman kita kayak jangan pacaran dong. Pacaran itu salah gini. Nah, tapi kita gak boleh memandangnya dari satu sudut saja, satu sudut pandang saja. Nah, tapi kita juga harus mengambil sudut pandang lainnya. Kalau misalnya kita kan katanya jodoh bakal datang sendiri, tapi kalau misalnya nggak dijemput, apakah dia datang? Kan ya enggak gitu loh. Makanya kita nggak boleh menjudge seseorang itu, pacaran itu salah gitu. Mungkin mereka pacarannya dengan cara yang syar'i atau gimana, karena kita nggak tahu gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi penulisan memahami bahwa Ali Unggal itu berusaha menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Nah,
semua Al-Quran itu tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kalau misalnya bertentangan dengan akal sehat manusia itu kayak di luar nurul, nah di luar nalar kita. Nah, jadi di luar pemikiran kita tuh Allah itu telah menyediakan membatas untuk kita gitu loh. Jadi tentang memahami segala sesuatu itu kita tuh ada batasannya gitu. Jadi Allah menurunkan ayat Al-Quran dan menurunkan surat tersebut itu tidak melebihi akal sehat manusia maupun realitas kehidupan manusia, melainkan membimbing akal dan realitas kita dalam kehidupan sehari-hari tersebut menuju kebaikan. Nah, kita harus menjadi orang yang baik. Dari apa? Dari Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran dan lain sebagainya. Lanjut. Translation is the rendering of a text or statement in one language into another language while preserving the meaning. An accurate translation would be to transfer the exact meaning of every word if this is ever possible. The late Hamdi Yasir, one of the greatest contemporary expounders of the Al-Quran and the writer of the monumental commentary titled Haq Dini Quran Dili, states that the translation must exactly correspond to the original text in terms of explanations and indications. Nah, the Quran itu is the word of Bediüzzaman Said Nursi, a divine interpretation of the book of existence. Jadi, relevansi metode Ali-Unnal ini yang dia tuliskan dalam studi Al-Qurannya ini menjelaskan bahwasanya metode yang digunakan Ali-Unnal ini, sang ulama ini menjelaskan bahwasanya hubungan antara ayat menunjukkan pendekatan yang moderat dan kontekstual. Jadi dekatnya satu ayat dengan ayat lainnya itu memiliki konteks-konteks tertentu untuk memahami Al-Quran secara lebih hidup dan dinamis. Jadi enggak kita tuh sekedar memahaminya saja, tapi kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Nah, penulis memahami bahwa metode ini sangat relevan dalam studi Al-Quran saat ini, terutama pada zaman modern ini, di tengah beragamnya pendekatan dan penafsiran yang berkembang dan mungkin berbeda-beda. Al-Unnal juga tidak hanya menekankan aspek tekstual, tapi juga memperhatikan aspek konteks dan tujuan wahyu. Kenapa sih Al-Quran itu turun? Kenapa ayat ini diciptakan? Pendekatan ini membantu baca, terkhusus kita yang akan memahami Al-Quran secara lebih mendalam, untuk memahami Al-Quran secara lebih hidup dan dinamis. Penulis memahami bahwa metode ini mendorong pembaca untuk terus berdialog dengan Al-Quran. Jadi dia tuh harus kayak gimana ya, kayak ketika kita memahami seorang dan seorang itu kayak seru, nah kita pasti akan terdorong selalu berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, layaknya Quran, Al-Quran kita itu lebih pahami secara mendalam dari makna, dari ayat-ayat, dari arti surat tersebut. Jadi kita tuh kayak lebih tertarik untuk mengulik Al-Quran itu tersebut. Dengan demikian, pemahaman hubungan antara ayat sebagaimana disebut oleh Ali-Unnal dapat menjelaskan landasan penting dan membangun cara membaca Al-Quran yang komprehensif, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, tadi kita udah mengulik semua hal tentang hubungan antara awal surat dengan akhir surat, antara ayat di awal dengan ayat di akhir, dengan apa sih kenapa ayat Al-Quran itu turun dan lain sebagainya. Nah, pada intinya semuanya itu telah ada yang namanya pola. Entah itu kenapa diturunkannya surat ini, ayat ini, semuanya itu adalah terpola. Seperti halnya lingkaran tadi. Apabila itu pola satu dengan pola yang lainnya telah menyambung secara utuh, maka akan membentuk satu kesatuan yang utuh. Tapi apabila ada satu saja yang hilang, maka itu akan menjadi problem atau masalah bagi terbentuknya pola tersebut. Kayak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan berdasarkan pemahaman saya terhadap buku ini, The Quran and a Note Interpretation in Modern English karya Ali-Unnal. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ayat merupakan salah satu bukti keteraturan dan kemujizatan Al-Quran.
setiap ayat baik di awal maupun di akhir surat memiliki peran dalam membangun kesatuan makna yang utuh tadi yang seperti saya jelaskan seperti lingkaran itu. Mulai pemahaman hubungan antara ayat dan konteks asbabun nuzul, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks bacaan tapi sebagai pedoman hidup yang memiliki struktur, kedalaman makna dan relevansi lintas zaman. Pendekatan ini membantu pembaca untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh dan tidak terjebak pada pemahaman yang parsial atau terpotong-potong. Nah, jadi gitu. Setelah kita mengambil kesimpulan dan belajar banyak tadi, di sini saya menjadi tahu bahwasanya kita tidak bisa menilai Al-Quran itu hanya dari kenapa sih dia turun ini saja, tapi itu harus sesuai pola. Jadi gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya terhadap buku yang saya sampaikan ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya ya seperti itu. Sekian dari saya, Haidar Hafiz Negara, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.